Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum belajar kita sama-sama diawali dengan berdoa. Hari ini pertemuan ke-8, materi yang pertama kalian ada tugas karena minggu kemarin ibu tidak memberikan soal. Soalnya adalah soal penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mungkin kalian bisa lihat soalnya ya, 1 sampai dengan 4. Tolong dalam pengerjaan soal kerjakan sesederhana mungkin sampai tidak bisa dibagi lagi. Hari ini kita masih membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, cara pengerjaannya urut dari kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam kurung, maka hitung yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika pecahan tersebut memiliki bentuk sama, tentunya penyelesaiannya akan lebih mudah. Akan tetapi, jika pecahan tersebut berbeda bentuk, maka samakan bentuknya terlebih dahulu. Hari ini Ibu akan membahas cara penyelesaian pecahan dalam bentuk yang berbeda. Kalian bisa perhatikan contohnya ya. Kalian bisa perhatikan soal nomor 1. 3/2/5 dikurang 15% ditambah 3,15%. Soal ini adalah bentuk pecahan campuran, kemudian bentuk persen dan bentuk desimal. Dalam pengerjaan kali ini, Ibu ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Kamu bisa lihat yang A, 17/5 dikurang 15/100 ditambah 315/100. Kalian perhatikan yang dalam bentuk persen itu Ibu ubah menjadi 15/100. Kalian kemarin sudah belajar ya, pernya harus per 100 kalau persen. Kemudian yang bentuk desimal itu 315/100. Mengapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Kemudian yang pecahan campuran itu 17/5. Itu Ibu ubah 3 dikali 5 atau 5 dikali 3 sama dengan 15, kemudian ditambah 2 menghasilkan 17/5. 5-nya tetap ya. Kemudian cara penyelesaian berikutnya yaitu dengan cara mencari KPK. KPK-nya adalah kita mencari KPK 5 dan 100. Dapatlah KPK 100. Kemudian kita jabarkan ya. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Kemudian kita kalikan 17 hasilnya 340. Yang kedua yaitu 100 dibagi 100 hasilnya 1. Kemudian dikalikan 15, hasilnya tetap 15/100. Langkah berikutnya yang 315. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Dikali 315 tetap menghasilkan 315/100. Langkah selanjutnya yaitu 340/100 dikurang 15/100 ditambah 315/100. Hasilnya adalah 640 dibagi 100 atau 640/100. Nah, menghasilkan pecahan campuran 640/100. Nah,
Ibu sudah bilang tolong sederhanakan sesederhana mungkin sampai tidak bisa dibagi lagi. 6/40/100 itu bisa kita bagi. 40 itu kita bagi 20, 100-nya kita bagi 20. Sama, penyebut dan pembilang kita bagi dengan nilai yang sama jika sama-sama ketemu nilai yang genap. 6-nya tetap, jadi menghasilkan 6/2/5. Contoh berikutnya yaitu kalian bisa perhatikan nomor 2 ya. 9,2 itu dalam bentuk desimal. Kemudian dikurang 0,63 itu dalam bentuk desimal. Dan ditambah 3/10 dalam bentuk pecahan. Dalam penyelesaiannya ini ibu ubah semuanya menjadi dalam bentuk desimal. Kalian bisa perhatikan ya, 9,2 dikurang 0,63 ditambah 0,3. Mengapa 0,3? Karena per 10. Ingat, kalau desimal per 10, per 100, dan per 1000, dan seterusnya. Ibu sudah pernah jelaskan ya, hasilnya 8,87. Ibu tidak usah lagi menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan tanda komanya. Kalian sudah pernah belajar di kelas 4 dan di kelas 5. Materi kita selanjutnya yaitu perkalian, pecahan, dan desimal. Yang pertama ibu akan bahas yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, kalau penjumlahan dan pengurangan itu kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Tapi kalau perkalian ini kita tidak usah menyamakan penyebutnya. Contoh nomor 1, perhatikan. Kita langsung mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nomor 1 perhatikan ya. 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. 1 dikali 1 sebagai pembilang hasilnya 1. 2 dikali 2 hasilnya 4, jadi 1/4. Ingat, sederhanakan sekecil mungkin sampai tidak bisa dibagi lagi. 1/4 sudah tidak bisa lagi dibagi. Sekarang contoh nomor 2. 4/5 dikali 2/3. Ingat, tinggal kalian kalikan ya. 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 2 hasilnya 15. Jadi menghasilkan 8/15. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita lanjut ya, sekarang perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kalian bisa perhatikan contoh nomor 1. 1/2 itu adalah dalam bentuk campuran dikali 1/3. Sama dengan yang pecahan campuran kita jadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana caranya? 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3/2. Dikali 1/3 sama dengan 1 dikali 3 hasilnya 3. Terbalik ibu ya, 3 dikali 1 hasilnya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Hasilnya 3/6. 3/6 itu bisa kita sederhanakan lagi. Ingat, pembilangnya kita bagi 3, kemudian penyebutnya juga kita bagi 3. Hasilnya 1/2, sudah tidak bisa lagi dibagi.
Soal nomor 2, perhatikan ya. 1/4 dikali 2, 1/2. 1/4-nya tetap ya. Kemudian yang pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. 5/2. 5/2 itu dari mana? 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 5, penyebutnya 2 tetap. Menghasilkan 5/8. Dari mana 5/8? Dari 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8, dan tidak bisa dibagi lagi. Materi berikutnya yaitu perkalian pecahan campuran dengan campuran. Kalian perhatikan contohnya ya. 1/2/3 dikali 2, 1/2. Semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Menghasilkan 5/3 dikali 5/2. Tidak usah Ibu jelaskan lagi ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Hasilnya 25. 25 itu dari 5 dikali 5 hasilnya 25. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Hasilnya menjadi 4, 1/6. 4 itu hasilnya dari mana? 25 dibagi 6 itu hasilnya 4. Sisanya 1 kita taruh di pembilang. Penyebutnya sama 6. Materi selanjutnya yaitu perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kalian perhatikan contohnya ya. Nomor 1, 0,25 dikali 1,3. Hasilnya 0,315. Perhatikan keterangannya ya. Untuk perkalian desimal, langkahnya adalah dikalikan seperti kalian biasa. 25 dikali 13, nolnya kita buang dulu. Hasilnya 315. Untuk menentukan koma, hitung banyaknya di belakang angka keduanya pada soal di samping. Di belakang angka koma ada 3, yaitu di belakang angka ada 2, 5, 3. Jadi hasilnya kita hitung dari belakang 5, 1, 3. Kita letakkan komanya. Jika kurang kita tambah 0. Nomor 1 soalnya sudah ya. Sekarang nomor 2 perhatikan. 4,2 dikali 0,63. Hasilnya seperti tadi, yang 0 kita buang dulu. Berarti 42 kita kali 63. Hasilnya 2646. Cara menentukan koma, kita hitung di belakang koma soal keduanya. Di belakang koma soal 4,2 itu ada 2. 4,2 ada 2 angka ya. Ada maksudnya angkanya ada 2, 1 angka. Kemudian yang 0,63 itu ada 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya di belakang koma itu ada 3 angka. Nah, kemudian untuk menentukan komanya, kamu hitung dari belakang. Angka 6, angka 4, angka 6 baru kita taruh koma. Nah, mengapa ini tidak ditambah angka? Karena pada hasil sudah ada angkanya, jadi tidak usah kita tambah. Jadi di belakang koma itu ada
3 angka. Perhatikan ya, nanti kalau ada ketemu soal lagi, cara pengerjaannya seperti itu. Kalikan dulu seperti perkalian biasa. Kalau di depan ada nolnya, kamu buang dulu. Kalau tidak ada, tidak usah. Kemudian cara menentukan komanya, baru kamu hitung soal keduanya berapa angka di belakang koma. Oke, masih semangat ya. Mudahan dengan penjelasan Ibu yang sesederhana ini, kalian bisa paham ya. Nanti kalian buka lagi videonya. Kita lanjut kembali ya. Sekarang perkalian pecahan biasa campuran dengan desimal. Jadi dalam bentuk 3 pecahan yang berbeda ya. Nomor 1, 68,8 dikali 5/8. Ingat, yang desimal itu penyebutnya bisa 10, bisa 100, bisa 1000, dan seterusnya. Nah, yang 688/10 ini mengapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Jadi Ibu pakai yang per 10. Kemudian dikali 5/8. Hasilnya 688 dikali 5 hasilnya 3440. Sedangkan yang penyebut 10 dikali 8 hasilnya 80. Kalau ketemu pecahan yang seperti ini, seperti 3440 dan 80, itu tidak usah dibagi dengan penyebut dan pembilang yang sama. Langsung kalian bagi saja kalau pembilangnya lebih besar. Seperti pada contoh nomor 1 itu 3440, langsung kamu bagi 80, hasilnya 43 dalam bilangan bulat. Contoh nomor 2 yaitu 1,25 dikali 8/5. Sama dengan, perhatikan yang desimal. Karena di belakang koma ada 2 angka, jadi Ibu pakai per 100. Hasilnya adalah 125 per 100 dikali 8/5. Hasilnya 125 dikali 8, hasilnya 1000. Sedangkan penyebutnya 100 dikali 5, hasilnya 500. Ingat, kalau pembilangannya lebih besar, tinggal kamu bagi saja. 1000 dibagi 500, hasilnya 2. Untuk sementara, materi Ibu tentang perkalian sampai sini dulu. Nanti Ibu lanjut pada video berikutnya tentang pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.